Rekonstruksi penembakan yang menewaskan bos renta digelar di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak malam tadi. Dua remaja pengendara sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat tewas setelah tabrakan dengan mobil. Korban tewas akibat kebakaran di Los Angeles, California, Amerika Serikat bertambah menjadi 10 orang. Halo, selamat pagi pemirsa. Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Galuh Pandu, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Informasi Anyus Pagi hari ini pemirsa, diguyur hujan deras selama 15 menit. Ruas jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat banjir setinggi 50 cm pada Jumat malam. Ya, tingginya debit air membuat sejumlah kendaraan mogok. Guyuran hujan deras mengakibatkan banjir yang melanda ruas jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm membuat kendaraan roda 4 harus berjalan perlahan. Namun tak sedikit pula kendaraan roda 2 mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Menurut warga, banjir ini terjadi saat hujan deras yang berlangsung selama 15 menit di wilayah ini. Selain itu, banjir ini juga disebabkan kondisi jalan yang menurun serta ditambah buruknya drainase di ruas jalan. Ya deras banget tadi hujan berikut angin bang. Berapa menit nih bang karena hujan deras langsung banjir gini bang? Perkiraan 15 menit langsung banjir. Banyak motor yang mogok tadi lewat di trotoar. Karena nggak bisa lewat di jalanan, naik ke trotoar dia karena motornya mogok. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat dapat memberikan solusi agar lokasi ini tak selalu menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan yang berprofesi sebagai ASN menjadi korban perampokan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merampas ponsel dan minibus yang dikendarainya. Gimana kok ganti ban nih? Bannya kok ganti di mana? Polisi menangkap pelaku perampokan saat berupaya kabur dengan kendaraan korbannya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan satu dari 3 pelaku perampokan di persimpangan Jakabaring, Palembang. Selain merampas minibus, pelaku juga mengambil paksa ponsel korban. Dalam pelariannya, pelaku sempat mengganti plat nomor kendaraan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Pelaku ternyata mengenal korban dan sudah merencanakan aksinya. Hingga kini polisi masih mencari motif pelaku. Sebelumnya viral di media sosial korban dalam keadaan trauma karena diturunkan paksa dari kendaraan. Ia dirampok dan sempat diancam pelaku dengan senjata tajam. Ya, menurut keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk mengambil barang mobil ya si korban. Ada sakit hati bang, apa putus pacaran? Itu nanti kita akan kita dalami apakah motifnya dan sebagainya. Tapi intinya kita sudah dapat pelaku utamanya ya, ini sajamnya. Satu pelaku yang ditangkap merupakan otak perampokan. Saat ini polisi masih mengejar 2 rekan pelaku yang buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan tabung gas LPG 3 kg berserakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengguna jalan raya Transyogi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikejutkan dengan jatuhnya ratusan tabung gas LPG 3 kg di jalanan Jumat pagi. Ratusan LPG ini berserakan dan menyebabkan kemacetan. Kejadian berawal saat mobil Wingbox yang menampung sekitar 2.000 tabung gas LPG 3 kg melaju dari arah Cileungsi menuju ke arah Jakarta. Saat berada di tikungan dan jalanan menurun, penyangga bilik besi bagian kanan patah membuat ratusan tabung gas berhamburan ke jalur berlawanan. Diduga penyangga mobil box tersebut tak kuat menahan beban ribuan tabung gas kosong tersebut.
Beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Kantor distributor peralatan farmasi di Palembang, Sumatera Selatan terbakar Jumat sore. Di dalamnya angus pasti itu. Asap tebal dan kobaran api membuat karyawan dan warga sekitar panik. Sejumlah karyawan menyelamatkan diri sambil berupaya mengevakuasi mobil yang terparkir dan barang-barang berharga lainnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ya tadi diinfo sama tim yang kebetulan standby kalau ada kebakaran. Gitu. Kebetulan itu ada gudang arsip, jadi percikan api langsung. Jadi habis semua nggak ada yang diselamatkan ini? Alhamdulillah untuk yang di atas masih aman Pak. Ya komputer sama beberapa belak elektronik masih aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI AL Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Jumat malam. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden nahas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Rekonstruksi kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak dihadiri keluarga korban. Ada sejumlah reka adegan dalam rekonstruksi tersebut dan berikut laporan rekan Esra Ambarita. Pemirsa, Polisi Militer TNI Angkatan Laut baru saja melakukan rekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut dengan seorang ataupun yang melibatkan korbannya yaitu bos rental. Dan ini dilakukan tadi tepatnya di rest area kilometer 45 yang mana di tempat saya mengabarkan di depan sebuah minimarket. Nah, tadi ini berlangsung rekonstruksinya kurang lebih selama 2 jam dari pukul 12 malam dan sempat tadi ada penundaan, seyogianya harus berlangsung pukul 11 malam, namun karena diguyur hujan jadi sempat ada ulur waktu sementara. Nah, tadi kami lihat bahwa pengawasan tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI Angkatan Laut. Namun yang hendak kami sampaikan baru dari rekonstruksi tadi adalah bahwa adegan demi adegan dari Pandeglang kemudian di TKP tempat terjadinya penembakan dilakukan secara komprehensif ataupun secara keseluruhan dilakukan di sini. Nah, tadi tidak ada statement resmi dari pihak TNI Angkatan Laut mengenai rekonstruksi ini. Kami hanya mendapatkan statement langsung dari anak korban, yakni tadi ini ada anak korban yang bernama Agam Muhammad yang menyampaikan beberapa statementnya yang cukup menarik. Ada perubahan dari statementnya. Kalau tadi reka adegannya ini digambarkan ada sekitar 30 lebih reka adegan dalam rekonstruksi ini, namun tidak dirincikan secara signifikan. Hanya tadi memang betul ada penembakan, kemudian juga ditarik kesimpulan bahwa ada perubahan statement dari Agam, yakni kalau sebelumnya ia menyatakan ada pengeroyokan yang dilakukan belasan orang ketika beberapa waktu lalu. Nah, pada saat
pada pernyataannya kepada awak media, ia menarik bahwa tidak ada pengeroyokan. Ini juga senada ketika dilakukan rekonstruksi ini. Sementara untuk dari pernyataan TNI Angkatan Laut ini tidak memberikan statement apapun mengenai rekonstruksi ini. Nah, untuk diketahui tadi barang bukti atau yang ditampilkan ini ada juga mobil yang digunakan, kemudian beberapa mobil yang juga ini yang membuntuti ketika terjadinya kejadian. Nah, selain mobil juga pelaku juga dihadirkan. Ini pelakunya tentunya tadi memakai penutup kepala dan juga secara tertutup tidak bisa kami lihat untuk gambaran wajah dari para pelaku. Namun untuk diketahui ada 3 pelaku TNI Angkatan Laut yang juga terlibat dalam hal ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kepala Kelasi BA. Ini yang terlibat. Nah, untuk diketahui pula pemirsa, kalau kasus ini sudah bermula pada awal Januari lalu, yang mana ini sangat panjang perjalanannya, adanya rental mobil yang ada seseorang yang melakukan rental mobil kepada bos rental, kemudian melakukan pengalihan demi pengalihan kepada beberapa orang hingga bermuara pada namanya, yakni untuk 3 anggota TNI ini, karena dijual kepada 3 anggota TNI ini dengan total kurang lebih 40 juta sebagai DP. Saat ini masih dilakukan pendalaman dan tentunya dari pihak korban meminta terus keadilan agar kasus ini dibuka seterang benderangnya. Dari Kabupaten Tangerang, Estra Ambarita Sutrisno dan juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kelompok Ormas Kepemudaan menggerebek lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Massa merusak lokasi dan mesin judi dengan menyeretnya ke jalan raya. Sekelompok pemuda menyeret sejumlah mesin judi dari lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Asahan, Sumatera Utara, Jumat sore. Mereka juga merusak mesin judi dengan menggunakan batu dan menginjak-injaknya. Tak puas hanya di situ, massa juga merusak dan mengobrak-abrik lokasi perjudian hingga sejumlah kaca pecah. Adapun aksi ini berawal saat mereka melakukan orasi dan aksi long march terkait maraknya geng motor dan perjudian. Mereka kemudian mendapat informasi terkait adanya lokasi judi. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata, sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan, Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, ya, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Polisi yang tiba di lokasi langsung meredakan aksi agar tidak anarkis. Massa berharap polisi dapat benar-benar memberantas praktik perjudian di daerah mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang seniman kuda kencak di Lumajang, Jawa Timur meninggal di tengah pertunjukan. Korban tiba-tiba tersungkur ketika tengah menari dengan kudanya di sebuah hajatan. Video amatir menunjukkan detik-detik seorang seniman kuda kencak legendaris di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia di tengah pertunjukan. Peristiwa terjadi saat Mistar sedang menari bersama sang kuda dalam sebuah hajatan di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Kamis malam. Namun tak lama berselang, korban tiba-tiba jatuh dan tersungkur. Awalnya warga yang menyangka jika adegan ini adalah bagian dari pertunjukan. Namun setelah ditunggu, korban tak kunjung bangun. Melihat hal ini, warga pun bergegas memeriksa korban dan membawanya ke rumah sakit. Namun naas nyawa korban tidak tertolong. Awalnya dikira atraksi. Dikira atraksi. Iya, ya. Berarti kejadiannya waktu atraksi itu, Pak? Iya, kejadian atraksi. Itu langsung meninggal di lokasi? Iya, di sini, iya. Pas awal datang itu ada tanda-tanda sakit atau apa, Pak? Oh, enggak ada. Enggak ada. Itu atraksinya berapa lama, Pak? Kira-kira ya 5 menit. Oh, baru dimulai ya? Iya, baru dimulai. Sementara itu, duka mendalam masih dirasakan keluarga korban di rumah duka.
Keluarga tak menyangka hari itu menjadi hari terakhir korban melakukan pertunjukan. Lagi atraksi itu, terus atraksinya sudah, terus mau ngambil mic itu bapak langsung jatuh, Pak. Sempat itu rumah sakit? Iya, tak bawa ke rumah sakit, tapi kata orang-orang di sana sudah sudah meninggal di sana gitu. Almarhum Mistar merupakan seorang seniman kuda kencak legendaris di wilayah Kabupaten Lumajang. Ia telah berkecimpung di dunia seni sejak masih remaja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang anak di bawah umur asal Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan. Tak hanya merundung korban, para pelaku diduga juga melecehkan korban dengan menggunakan terong dan jagung. Aksi dugaan perundungan anak di bawah umur di Garut viral di media sosial setelah anggota DPR Atalia Praratia mengunjungi korban. Perundungan diduga dilakukan kakak kelasnya saat korban masih berusia 10 tahun. Tidak hanya jadi korban perundungan, para pelaku juga melecehkan korban dengan menggunakan terong dan jagung. Mirisnya, kasus ini terjadi pada tahun 2022 lalu, namun hingga kini belum terungkap. Menurut keterangan Polres Garut, korban baru melapor ke polisi pada 20 Desember 2024. Kami sangat hati-hati dalam melaksanakan penyidikan ini, karena ini sudah cukup lama, dan juga mengenai korban adalah anak di bawah umur dan juga pelaku adalah anak di bawah umur. Sampai saat ini kami sudah memeriksa beberapa saksi, sudah memeriksa korban, sudah memeriksa dokter juga yang memeriksa pada awal korban di obat, dan juga kita sudah memintakan visum, juga meminta kepada UPT DPPA untuk dilakukan pendampingan serta psikolog. Saat ini korban mendapatkan pendampingan dari UPT DPPA Pemkab Garut dan KPAI Tasikmalaya. KPAI fokuskan pada pemulihan psikis anak, baik korban maupun terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pagar laut misterius panjang 30 km di Laut Kabupaten Tangerang, Banten menghambat nelayan mencari nafkah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Panik dan emosi saat terjaring razia oleh petugas Satlantas Pasaman Barat. Pengemudi motor membakar sepeda motor yang dikendarainya di depan petugas. Dari pengakuan pelaku, sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat karena dibeli dari pengepul barang longsokan. Kobaran api membesar menghanguskan sebuah sepeda motor di depan Masjid Agung Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motor itu dibakar pemiliknya saat hendak ditilang petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Pelaku mengaku panik dan emosi tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Usai api dipadamkan petugas Damkar Pasaman Barat, pelaku dan sepeda motornya diamankan di kantor Satlantas Polres Pasaman untuk dimintai keterangan. Pemilik sepeda motor menyampaikan dia dan adiknya hendak menuju Sibolga, dan sepeda motor tersebut dibeli dari pengepul barang rongsokan tanpa surat-surat resmi. Pemilik motor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian beserta masyarakat. Motor dari surat knalpotnya brong. Oke, surat ondat motor tidak ada. Beli rongsokan. Beli rongsokan. Karena kesalahpahamannya aku minta maaf sama pihak kepolisian. Yang bersangkutan karena emosi ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat, dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan, yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan memfasilitasi pelaku dan saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan
Dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Budi menyampaikan plat nomor yang diterimanya dari negara sebagai Menteri Koperasi yakni RI27.9. Sebuah video viral di media sosial X terkait dengan mobil dengan plat nomor RI36. Kejadian ini memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan yang memarahi sopir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Rekaman tersebut mencuatkan spekulasi siapa pemilik mobil RI36, termasuk nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Budi menepis isu tersebut. Menurutnya mobil yang digunakan dirinya berwarna putih dengan beda dengan mobil RI36 yang viral berwarna hitam. Tak hanya Budi Ari, netizen juga sempat menyebut nama Menkom Digi Mutia Hafid dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Namun keduanya juga membantah spekulasi tersebut. Mobil plat nomor RI36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari kehendak. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan Jumat siang. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 PKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno harus menjalani penyusunan sejarah yang salah. Namun akhirnya tujuan dikuatkan. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak, harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemageran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemageran ini dihentikan lantaran tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk segera dihentikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung terjun dalam aksi penghentian ini sebagai sikap tegas KKP, merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Tim Gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut, dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Menggala sampai Desa Ketapang, diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Hingga saat ini proses investigasi terus berlangsung. Pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan nelayan. Pagar bambu setinggi 6 meter itu membentang sepanjang 30 km di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kemunculan pagar laut itu membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir di desa tersebut terkait mata pencaharaannya yang hilang. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di pesisir laut Kabupaten Tangerang, di mana terdampak 4 kecamatan dari 16 desa, mulai dari Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, hingga Keronjo. Salah satu nelayan, Heru, mengatakan pemagaran itu dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Awal pembangunannya mulai dari Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, hingga sejauh Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Panjang pagar tersebut ditaksir lebih dari 30,16 km dan dianggap sangat mengganggu aktivitas nelayan kecil. Biasanya, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Ya, sekitar 99% lah mengganggu. Ya jarak sengaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Iya, cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta, berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dan dampak kecil. Nelayan berharap kondisi laut dapat dikembalikan seperti sebelumnya, agar para nelayan kecil tidak kesulitan saat hendak melaut untuk mencari ikan. Diharapkan pemerintah turun tangan untuk menyelidiki adanya kasus pemagaran bambu misterius yang didirikan di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. Walhi menilai pemerintah harus segera membongkarnya.
nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang yang punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu kan, apa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah aku yakin bisa membantu. Misalnya minta kuali resmi. Pemirsa, pasca dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi menjadi angin segar bagi ruang demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya keputusan ini harus dikawal oleh semua pihak agar dapat menciptakan demokrasi yang sehat bagi bangsa dan negara ke depan. Partai Perindo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Putusan ini menjadi langkah besar untuk memperkuat demokrasi Indonesia, serta menjadi penuntun dalam menjaga konstitusi. Untuk itu, Partai Perindo mendesak DPR dan Komisi Pemilihan Umum agar segera merevisi Undang-Undang Pemilu untuk mengawal putusan MK tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Kita sangat berharap penuh kepada DPR dan juga pemerintah untuk betul-betul mengawal proses revisi ini sehingga menjadi undang-undang yang begitu sempurna. Jadi tidak hanya itu dimiliki oleh partai politik sebagai peserta pemilunya saja, tapi itu juga dimiliki oleh penyelenggara dan juga dimiliki oleh pemilih. Partai Perindo menilai regulasi dan undang-undang perlu segera disiapkan untuk memastikan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden berjalan tanpa kendala. Partai Perindo berkomitmen untuk mengawal semua proses tersebut agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sosok Sinteyong masih menyisakan cerita bagi setiap penggemarnya, termasuk yang satu ini, seorang pria asal Ponorogo, Jawa Timur yang viral karena kemiripannya dengan STY. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, pemecatan Sinteyong ini membuat hampir sebagian besar para pendukungnya di Indonesia ini merasa kehilangan. Termasuk seseorang nanti akan bertemu dengan saya. Ini bukan hanya penggemar, tapi saking ngefansnya ini bahkan mirip sekali dengan Sinteyong. Penasaran? Ayo kita ke dalam. Ini dia nih yang tadi saya bilang, saya mau bertemu dengan seseorang yang mirip sekali dengan Sinteyong. Halo Pak Suwito, apa kabar? Kabar baik ya Pak, alhamdulillah Pak. Langsung aja nih, tanggapannya Sinteyong sekarang sudah tidak melatih timnas Indonesia. Bagaimana nih Pak? Wah, perasaan sedih. Waduh, kaget juga sedih perasaan saya. Mengapa Sinteyong kok dipecat sama PSSI pada kontraknya belum selesai? Oke Pak, jadi pengennya seperti apa sih sebenarnya? Ya pengennya ya jangan itu dulu, setelah nanti selesai kontrak bisa di atau minimal mungkin selesaiin dulu kualifikasi Piala Dunianya ya Pak ya? Iya, minimal. Pak Suwito, ada yang berbeda nggak sih ketika awal mula belum dikenal orang sampai akhirnya orang-orang tahu Bapak ini adalah STYKW? Ya sangat berbeda sekali. Masalah saya ini semenjak ada Pak Sinteyong banyak yang mengenal saya lewat uploadan TikTok anak saya Senda Zabila. Saya sering diundang di Jakarta di stasiun TV swasta juga, itu waktu Indos di Ponorogo juga. Jadi ada endorse, foto bareng semua ya Pak, alhamdulillah ya. Ya, foto bareng itu bukan banyak sekali, hampir ribuan orang yang. Jadi merasa star syndrome nggak sih, apa biasa aja? Ya biasa aja, ya saya cuma terkenal di kalangan
olahraga juga. Yang para penggemar sepak bola ya Pak ya. Berarti juga. jauh berbeda dengan sebelumnya ya Pak ya. Oh ya Pak Suwito, sejak viral sampai sekarang ini sebenarnya udah pernah ketemu dengan Shin Taeyong belum sih? Belum. Saya belum pernah ketemu sama Shin Taeyong. Maunya mau ketemu, tapi belum ada kesempatan gitu ya. Katanya dulu hampir pernah juga, itu gimana ceritanya? Iya, hampir pernah itu waktu saya nonton bola di GBK. Oh gitu. Nah nanti suatu saat kalau nanti ketemu dengan Coach Shin Taeyong ini apa sih yang mau disampaikan? Ya kalau saya bisa ketemu sama Shin Taeyong, saya akan mengucapkan banyak terima kasih karena ya juga membawa nama saya Suwito tuh jadi viral. Pak Suwito, ini kan sekarang STY tidak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ada kekhawatiran nggak sih Pak? Mungkin rezeki yang selama ini Bapak dapatkan ini tidak seperti sebelumnya gitu Pak? Ya, masalah rezeki itu Allah yang menentukan. Kita cuma berusaha, walaupun Pak Shin Taeyong udah pulang ke Korea, tapi saya berusaha, rezeki tidak akan kemana. Oke, termasuk mungkin usaha Bapak gitu lebih dikenal banyak orang Ya, seperti itu ya? Usaha saya membantu istri itu. Ada apa aja sih Pak, mungkin bisa dijelasin? Maksudnya masalah jualan itu, nah ayam panggang lodo juga semua makan rumah makan kecil itu antara cateringan nasi kotak itu juga usaha saya dijual beli sepeda motor. Oh ya, berarti semoga selanjutnya ini makin banyak dikenal orang dan makin banyak yang datang ke rumah gitu ya Pak ya? Iya, mungkin gitu, mungkin kalau mau ke Ponorogo mampir ke Selaung, ke Dapur Makmur. Oke, siap. Pak Suwito, apa harapannya nih terkait Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert? Harapan saya, walaupun idola saya pasti Shin Taeyong ya, digantikan sama Patrick, itu semoga ya menang bisa membawa Indonesia ke PSI ke Piala Dunia ya Pak ya. Tetap optimis nggak sih Pak walaupun bukan STY lagi? Ya, optimis walaupun bukan Shin Taeyong penggemar saya. Oke, terima kasih Pak Suwito atas waktunya. Sehat selalu, sukses, salam untuk keluarga. Terima kasih Pak Suwito. Pemirsa, viral di media sosial video seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan dihukum belajar di lantai kelas karena menunggak SPP. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Dan peraturan itu tidak. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama dengan saya Camar Hena dan juga Galuh Pandu. Kita ke informasi lain. Peristiwa banjir bandang melanda Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Bondowoso pada Kamis petang. Air banjir bercampur lumpur dan membawa material kayu meluap ke daratan sangat deras dan menerjang 12 rumah warga. 2 diantaranya hanyut terbawa banjir dan pasca kejadian tersebut petugas gabungan mengevakuasi rumah warga serta membersihkan material banjir. Peristiwa banjir bandang melanda Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Bondowoso pada Kamis petang. Banjir menyebabkan 12 rumah warga rusak karena terseret air dan material banjir, sementara 2 rumah hanyut terbawa banjir. Banjir bandang terjadi pada sore hari dari pegunungan Argopuro, tempat di atas pemukiman warga. Pasca kejadian tersebut, petugas gabungan dari TNI Polri, Muspika, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mengevakuasi rumah warga yang rusak dan membersihkan material banjir yang masuk ke dalam rumah warga terdampak. Petugas memindahkan barang berharga milik warga ke tempat yang lebih aman. Petugas juga menginventarisasi dampak kerugian yang dialami warga di Desa Gunung Sari. Ini ada 2 rumah yang roboh ya, dan ada warga yang terjebak di rumahnya. Ini dengan tim BPBD sedang dilakukan evakuasi karena ada lansianya. Tidak ada korban ya? Tidak ada, nihil. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Pusat Polisi Militer TNI AL, Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Jumat malam. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden naas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat. Rekonstruksi kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak dihadiri keluarga korban. Ada sejumlah reka adegan dalam rekonstruksi tersebut dan berikut laporan rekan Esra Ambarita. Pemirsa, Polisi Militer TNI Angkatan Laut baru saja melakukan rekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut dengan seorang ataupun yang melibatkan korbannya yaitu bos rental. Dan ini dilakukan tadi tepatnya di rest area kilometer 45 yang mana di tempat saya mengabarkan di depan sebuah minimarket. Nah, tadi ini berlangsung rekonstruksinya kurang lebih selama 2 jam dari pukul 12 malam dan sempat tadi ada penundaan, seyogianya harus berlangsung pukul 11 malam, namun karena diguyur hujan jadi sempat ada ulur waktu sementara. Nah, tadi kami lihat bahwa pengawasan tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI Angkatan Laut. Namun yang hendak kami sampaikan baru dari rekonstruksi tadi adalah bahwa adegan demi adegan dari Pandeglang kemudian di TKP tempat terjadinya penembakan dilakukan secara komprehensif ataupun secara keseluruhan dilakukan di sini. Nah, tadi tidak ada statement resmi dari pihak TNI Angkatan Laut mengenai rekonstruksi ini. Kami hanya mendapatkan statement langsung dari anak korban, yakni tadi ini ada anak korban yang bernama Agam Muhammad yang menyampaikan beberapa statementnya yang cukup menarik. Ada perubahan dari statementnya. Kalau tadi reka adegannya ini digambarkan ada sekitar 30 lebih reka adegan dalam rekonstruksi ini, namun tidak dirincikan secara signifikan. Hanya tadi memang betul ada penembakan, kemudian juga ditarik kesimpulan bahwa ada perubahan statement dari Agam, yakni kalau sebelumnya ia menyatakan ada pengeroyokan yang dilakukan belasan orang ketika beberapa waktu lalu. Nah, pada pernyataannya kepada awak media, ia menarik bahwa tidak ada pengeroyokan. Ini juga senada ketika dilakukan rekonstruksi itu. Sementara untuk dari pernyataan TNI Angkatan Laut ini tidak memberikan statement apapun mengenai rekonstruksi ini. Nah, untuk diketahui tadi barang bukti atau yang ditampilkan ini ada juga mobil yang digunakan, kemudian beberapa mobil yang juga ini yang membuntuti ketika terjadinya kejadian. Nah, selain mobil juga pelaku juga dihadirkan. Ini pelakunya tentunya tadi memakai penutup kepala dan juga secara tertutup tidak bisa kami lihat untuk gambaran wajah dari para pelaku. Namun untuk diketahui ada 3 pelaku TNI Angkatan Laut yang juga terlibat dalam hal ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kepala Kelasi BA. Ini yang terlibat. Nah, untuk diketahui pula pemirsa, kalau kasus ini sudah bermula pada awal Januari lalu, yang mana ini sangat panjang perjalanannya, adanya rental mobil yang ada seseorang yang melakukan rental mobil kepada bos rental, kemudian melakukan pengalihan demi pengalihan kepada beberapa orang hingga bermuara pada namanya, yakni untuk 3 anggota TNI ini, karena dijual kepada 3 anggota TNI ini dengan total kurang lebih 40 juta sebagai DP. Saat ini masih dilakukan pendalaman dan tentunya dari pihak korban meminta terus keadilan agar kasus ini dibuka seterang benderangnya. Dari Kabupaten Tangerang, Esra Ambarita, Sutrisno, dan juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan, Sumatera Utara belajar di lantai kelas. Ya, siswa ini tak diizinkan belajar dan tidak duduk di bangku karena menunggak bayaran sekolah serta tidak mengambil rapor.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, tapi nggak pernah. Inilah rekaman video orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan yang merekam anaknya berinisial MI duduk di lantai saat didatangi orang tuanya. Berderai air mata, orang tua murid menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Dirinya mengakui jika belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah meskipun wali kelasnya tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa sang anak duduk di lantai. Justru Ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa Ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Saya bukan masalah uang. Iya. Saya tahu. Itu kepala sekolah. Saya tahu Ibu kan tahu. Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor Ibu. Mau bayar uang sekolah enggak ambil rapor Ibu. Iya. Ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Ibu. Mengambil rapor. Abangnya ngambil rapor. Dia tidak ada di sini. Ya, Ibu tahu abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa Ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan Ibu. Saya tidak nyalahkan Ibu. Peristiwa tersebut sudah berjalan selama 3 hari. Memang di situ saya belum bayar uang sekolah abang beradik 3 bulan kan. Cuman saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah agar anak bisa ikut ujian. Oke, alhamdulillah dikasih lah ujian. Saya di pagar sekolah, teman-teman dia ngejar nih, megang tangan saya, Ibu ambil rapot Mesa, dia bilang gitu. Kasian Mesa duduk di lantai kayak pengemis Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat-cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali guru Muna. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah loh kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Orang tua siswa berharap agar pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran sehingga anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.